وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di pasal wal hajru ala sittati, dan mencegah, artinya melarang membelanjakan harta pada 6 hal atau 6 orang. Yang pertama as-sobi, jadi sebaiknya anak kecil nggak usah dikasih duit yang banyak karena dia nggak bisa dikuasakan, sehingga urusannya ditanggung atau di handle oleh walinya, wali si anak kecil itu. Kemudian wal majnun, demikian halnya dengan orang majnun. Kemudian wasafi, dan juga orang yang di sini diterjemahkan dungu, bisa dibilang safi itu di atasnya bodoh, tapi di bawahnya gila. Jadi mungkin masuk di situ anak-anak yang menderita tunagrahita, jadi sindrom Down, cacat mental gitu. Kemudian wal al-mubadir lil malihi, itu yang dia termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang suka memubadirkan harta. Jadi kalau kamu punya anak, naudzubillah, dikasih berapa aja habis, ya dikasih apa aja dijual, maka sebaiknya nggak usah dikasih. Nggak usah dikasih bukan berarti kita pelit, bukan, tapi lebih kepada kita jaga jangan sampai habis. Ya, sampai ada anak itu yang usul ke ibunya itu, kalau kakaknya itu nggak bisa mengontrol harta itu, dia usul sama ibunya, Bu, warisannya didahulukan aja, bagi sekarang, biar si Fulan ini, saudaranya itu punya pegangan, karena dia butuh duit banyak. Anaknya nggak lebih pintar daripada ibunya. Alhamdulillah ibunya pintar. Ibunya ngomong, enggak, saudaramu itu kasih berapa habis. Tak kasih sekarang, ibaratnya itu harta warisan, tak kasih sekarang nanti malah habis. Malah aku nggak mati-mati, malah istilahnya lihat anak itu malah menghabiskan apa-apa gitu. Mendingan gitu aja, dia butuh apa tak kasih, butuh apa tak kasih. Sehingga yang harus kita pahami ya, orang tua itu harus bijak, dan jadi anak jangan goblok gitu. Jadi malah mengusulkan sesuatu yang istilahnya apa ya, yang kalau sampai itu nggak sesuai dengan bayangannya, dia akan mikirnya ibu udah tua, jadi kok itu dikasihkan, toh nanti juga jadi warisan, ibu endang mati, ya kan endang mati, nah, orang mati. Hal-hal seperti ini kan juga perlu dipahami. Makanya orang tua harus kenal sama anaknya modelnya gimana. Anaknya ini kalau dikasih duit bisa ngembangkan, ya, pancing terus biar kemudian secara bisnis itu berjalan. Tapi kalau kasih berapa aja habis, kasih apa aja dijual itu, maka ya sebaiknya nggak usah kemudian, orang Jawa bilang itu nggak usah diujo gitu, nggak usah dicor-corin itu. Kamu butuhnya apa buat makan sehari, berapa, 10.000 atau 30.000 atau 50.000 sebulan, 1,5 nih buat makan seminggu. Kasih seminggu dulu. Kalau dikasih sebulan di awal, habis sudah. Karena dia nggak punya mental untuk mengembangkan harta. Yang ada adalah safi ini tadi. Dia justru mau membadirkan harta. Kemudian wal muflis irtakabathu ad-duyun, orang bangkrut yang menanggung banyak utang, itu juga jangan dikasih duit. Sana kemarin utang, kasih duit banyak-banyak ya, belum tentu buat nyerutang, buat foya-foya, dia ngutang lagi. Contohnya siapa orang kayak gitu? Penjudi. Udah tahu penjudi gitu kan, dikasih telepon sama saudaranya yang menjudi, pinjam duit berapa juta nih gitu. Kapan balikin? Sebulan. Bohong lagi gitu. Maka ini harus kemudian dipahami. Dan fikih ini membuat kita itu menjadi orang yang lebih bijak. Dan tidak memberi orang-orang seperti ini bukan berarti kita pelit, bukan. Kita tuh justru nggak pengen dia itu tersungkur di dalam masalah lebih dalam. Kemudian wal marid mukhif wa alaihi fi mazada ala sulus, yaitu orang sakit yang dikhawatirkan berwasiat lebih dari 1/3, jangan dikasih harta. Maksudnya apa? Ada orang-orang sakit yang kemudian dia punya rasa cinta pada sebagian anaknya atau sebagian saudaranya atau sebagian orang yang dia cintai. Ya, kalau wasiat itu nggak boleh diberikan kepada ahli waris ya. Jadi misal dia punya teman, ya teman itu bukan ahli waris, sangat dicintai.
Ya, misal bapakmu lah punya teman itu yang sangat disayanginya, itu. Teman main waktu kecil misal atau teman main bola. Ya, terus bapakmu kasih duit banyak-banyak gitu kan. Dan kamu tahu kalau yang namanya apa yang nanti ditinggalkan oleh orang yang mati itu adalah warisan. Tapi ya bapakmu itu tadi gitu, berpesan setengahnya ini kasih temanku si Fulan atau si Alan ini. Nah, kalau kita tahu modelan orang tua kita kayak gitu ya nggak usah kita kasih. Maksudnya nggak usah kita kasih itu nggak kita usah kita kasih dalam jumlah banyak itu. Tapi lebih kepada hal-hal yang diperlukan aja. Dan orang biasanya kalau makin tua itu kan makin dia pikirannya itu jarang atau banyak yang justru tidak objektif. Justru banyak yang pada perasaan, apalagi perempuan. Kemudian wal abdul ladzi la yu'adzanu la wal abdul ladzi lam yu'adzan lahu fit tijarah, budak yang tidak diizinkan berdagang oleh tuannya. Ya. Termasuk apa, anak-anak yang nggak boleh dagang sama orang tuanya. Saya dulu waktu kuliah itu mau mulai bisnis itu sama ibu saya, nggak usah, kamu sekolah aja. Nah kalau kamu ya teman-teman yang kamu tahu orang tuanya melarang dia untuk bisnis ya nggak usah dimodalin. Ya. Termasuk kita, kalau kita emang nggak boleh untuk bisnis sama orang tua kita ya kita jangan bisnis. Kecuali kita udah nikah ya, kalau udah nikah itu tanggung jawab kita sendiri ya. Tapi kalau kita masih sama mereka dan mereka pengen kita belajar ya fokus belajar ya, mumpung masih kalau udah tua ya semua urusan sendiri. Nah, jadi jangan sampai kebalik-balik, waktunya belajar nggak mau belajar, waktunya harus kerja malah belajar gitu kan, repot. Cari nafkah malah sibuk belajar. Ya apakah pas cari nafkah nggak boleh belajar? Boleh, cuma jangan sampai lupa kalau kamu punya tanggung jawab yang lebih wajib yaitu nyukupi warga. Makanya itu saya selalu ingatkan gitu loh, kalian yang muda-muda itu masih muda jangan malesan gitu loh. Mau jadi apa gitu, masih muda udah males gitu, mau jadi apa nanti kalau gede itu. Kalau gede itu jangankan saya, orang tuamu nggak akan ngurusi kamu. Ya. Apalagi mohon maaf, orang tuamu sendiri mungkin hidupnya juga pas-pasan gitu. Tiba-tiba kamu datang, Pak, butuh ini, Bu, butuh ini gitu. Yang gue butuh, saya gue nyukupi apa le gitu kan. Tol sapi, rantai sapi, enek laler cekelan dolen apa ya ngono. Maka sekali lagi yang saya selalu tekankan, kamu masih muda, banyaklah belajar, banyaklah mencari ilmu, ya. Nanti pada masanya, ibarat roda berputar, itu nanti akan ada kok gilirannya kamu itu istilahnya yang dipentingkan itu justru berjuang mencari nafkah itu. Khususnya laki-laki lah. Perempuan ya nanti harus jeli yang menikahi siapa. Laki-laki pemalas apa enggak. Kira-kira pemalas jangan mau. Kemudian tasarrufu sobi wal majnun wasafi ghairu sahih. Maka transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan maaf, anak idiot atau orang idiot ya maka tidak sah. Jadi kamu nggak boleh nipu anak-anak kecil. Dulu saya sama anak kecil cuman jualan cilok nggak apa-apa. Tapi kalau sama anak kecil jualannya rumah, mobil ini nggak boleh. Nah, tapi dia ikhlas. Kasih permen aja kan. Bahkan untuk bilang ya orang-orang yang melecehkan anak-anak kecil itu mereka mentransaksikan dalam tanda kutip cuma pakai permen. Gitu. Ini menunjukkan anak kecil itu nggak bisa, belum bisa mikir. Coba kalau dia gede, tak kasih permen mbak, tapi saya izin nyium kamu, ya pasti nggak mau lah. Nah, maka anak kecil pun hanya dikasih permen dia bisa dilecehkan seksual itu. Maka ya harus kita pahami. Ketika kita sampai nekat melakukan itu, misal naudzubillah ya kita punya ponakan yang bapak ibunya meninggal, dia punya warisan, terus kita ojo-ojoin untuk melepas sawahnya atau rumahnya atau mobilnya dengan harga sangat murah, maka hakikatnya kita ini orang yang dolim. Ketika kita dolim, adzulmu dzulumatu yaumal kiamat. Maka kedoliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Jadi jangan merasa, wih yes untuk rumah murah, harganya harus 1 miliar, tak bayar cuma 50 juta. Ini punya anak kecil mau bohong ini, nggak boleh. Kemudian watasarruful muflis yasihu fi dhimmatihi tuna a'yani malihi. Orang bangkrut kalau memberlanjakan hartanya yang dia punya sendiri, maka ya sah itu. Tapi ya itu bukan harta orang lain, hartanya sendiri gitu. Ya, orang bangkrut menjudi, ya.
terlilit utang di mana-mana, dikejar temennya mau dibunuh gitu kan karena harusnya utang. Jadi dia jual rumahnya, ya sah. Karena dia kan hakikatnya otaknya nggak bermasalah. Kalau yang di atas tadi anak kecil, orang gila sama orang idiot itu kan yang bermasalah otaknya. Itu maka jual belinya nggak sah. Wa tasarruful marid fi mazata ala sulus mauqufun ala ijarati waros warsihi min ba'dihi. Dan orang yang sakit dalam jumlah lebih dari sepertiga, artinya nanti di potensi dia memberikan wasiat lebih dari sepertiga, maka tergantung izin ahli warisnya. Nah, contohnya tadi saya kasih contoh bapakmu, gitu. Bapakmu kamu kasih duit banyak, terus bapakmu berwasiat, mungkin nanti tak kasihkan si fulan karena dia ada teman baik saya. Gitu. Ketika kalian pada kerja ke sana kemari keluar kota, aku sendirian yang nemenin. Tak kasih setengah dari harta ini, gitu. Ya, maka ahli warisnya kalian, gitu. Maka kalian yang punya hak untuk memilih, memutuskan. Dan itu kalau kita paham fikih ya wasiat nggak boleh lebih dari sepertiga. Dikelirkan. Nanti nggak selalu wasiat harus benar kan ya. Ada yang konsultasi sama saya itu nanya si fulanah bibinya gitu. Itu ngasih wasiat rumahnya setengahnya buat aku gimana? Ya nggak boleh. Terus bolehnya gimana? Ya maksimal sepertiga. Dengan catatan kamu bukan ahli waris dari bibi. Artinya dia punya ahli waris yang lain. Yang mana kamu tertutup nggak boleh. Tapi kalau kemudian kamu udah dapat hak waris maka nggak boleh dapat waris. Oh kalau saya sebenarnya anaknya saya dapat hak waris tapi kalau bagian saya sedikit, saya pilih jalur wasiat gimana? Nggak boleh. Maka ketika udah dapat warisan ya warisan, nggak boleh pindah jadi wasiat. Ya Allah Taala. Kemudian wa tasarruful abdu yakunu fi dhimmati yudfa'u bihi ba'da idkihi. Dan budak gitu, boleh melakukan pembelanjaan tanpa izin tuannya ya, dengan catatan ya ia dituntut sendiri setelah merdeka jika terjadi kerugian. Artinya kalau dia nekat transaksinya sah, cuman kalau rugi dia yang nanggung. Kalau yang di atas tadi gitu kan yang nanggung ya ahli warisnya, cuman yang ini ya dia sendiri yang nanggung. Allah Ta'ala.